Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan saya, Mu'alimin, guru biologi SMA ITE Ihsanul Fikri. Pada hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran biologi kita. Setelah di pekan lalu kita fokus pada tujuan pembelajaran yang pertama, yang membahas tentang enzim dalam bab metabolisme. Pada hari ini, kita akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik dapat mendeskripsikan tahap-tahap reaksi katabolisme karbohidrat, khususnya respirasi aerob dan anaerob. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita di tujuan pembelajaran yang kedua, sedikit saya singgung pembelajaran di pekan lalu. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang metabolisme. Kalian masih ingat apa itu metabolisme? Ya, metabolisme adalah keseluruhan reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel tubuh makhluk hidup. Masih ingatkah bahwa metabolisme itu kita bagi menjadi dua jenis? Yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Nah, khusus hari ini akan kita fokuskan pembelajaran kita mengenai katabolisme, jenis metabolisme yang pertama. Baik, katabolisme, masih ingat kalian? Katabolisme itu adalah reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Nah, dalam proses pemecahan molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana ini nanti akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP atau kepanjangannya adalah adenosin trifosfat. Energi ini nantilah yang akan digunakan oleh makhluk hidup untuk menjalankan aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Nah, katabolisme salah satu contoh reaksi di dalam tubuh kita adalah pada proses respirasi, baik yang sifatnya aerob maupun anaerob. Apa perbedaan respirasi aerob dan anaerob? Perbedaannya ada pada penggunaan oksigen. Ketika reaksi itu memerlukan oksigen, maka termasuk reaksi aerob. Sedangkan ketika reaksi tersebut tanpa oksigen, maka termasuk reaksi respirasi anaerob atau nama lainnya adalah fermentasi. Respirasi aerob itu dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau disingkat DO, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob itu kita bagi lagi nanti menjadi dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Semuanya ini akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai dari respirasi aerob. Secara umum, reaksi respirasi aerob adalah C6H12O6 atau glukosa. Glukosa itu diperoleh dari sistem pencernaan kita, jadi kita makan makanan yang mengandung glukosa akan dicerna melalui sistem pencernaan di dalam tubuh. Dan kalian masih ingat bahwa terakhir sari-sari makanan itu akan ditransfer ke dalam sel dari hasil pencernaan tersebut. Nah, di dalam sel inilah nanti glukosa ini akan dipecah menjadi energi yang nanti bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan untuk reaksinya tadi glukosa dengan bantuan oksigen. Nah, oksigennya ini kita dapatkan dari sistem pernapasan. Jadi, oksigen masuk dari lingkungan ke dalam tubuh kita, kemudian nanti akan ditransfer ke sel tubuh kita. Nah, di dalamnya nanti akan dipakai untuk merombak glukosa yang masuk melalui sistem pencernaan tadi untuk dihasilkan menjadi energi. Nah, selain dihasilkan energi, nanti juga akan dihasilkan senyawa 6H2O atau air dan juga 6CO2 atau karbon dioksida. Yang nanti karbon dioksida ini nanti akan dikeluarkan lagi melalui sistem pernapasan. Sedangkan hasil utamanya dalam bentuk energi ini kita pakai untuk menjalankan aktivitas kita sebagai makhluk hidup gitu. Nah, saya paparkan reaksi umumnya seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa respirasi aerob itu melalui 4 tahapan reaksi utama. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Bisa kalian cermati gambar yang ada di slide bahwa untuk proses glikolisis itu sebenarnya adalah proses pemecahan glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam bentuk asam pirufat.
2 molekul asam pirufat. Nah, dalam proses glikolisis ini nanti dihasilkan senyawa berupa 2 ATP, 2 NADH. Begitu seterusnya dilanjutkan setelah jadi asam pirufat, kemudian akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi dalam bentuk asetil KOA melalui tahapan yang kedua yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif atau DO. Setelah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke dalam reaksi yang ketiga, tahapan yang ketiga yang bernama siklus Krebs, yang kemudian nanti dihasilkan senyawa-senyawa seperti ATP, kemudian CO2, NADH, FADH2, dan seterusnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang keempat, transport elektron, yang nanti kemudian dihasilkan sebanyak 34 ATP dan H2O. Nah, nanti ketika kita jumlahkan jumlah ATP yang didapat mulai tahapan glikolisis sampai transport elektron itu adalah sebanyak 38 ATP. Itu dalam bentuk kotor, yang nanti juga 2 ATP dalam glikolisis akan dipakai, kemudian nanti dihasilkan bersih dari 4 tahapan reaksi ini adalah 36 ATP. Baik, masing-masing tahapan ini akan kita perinci dan perdalam lagi. Kita mulai dari tahapan yang pertama, glikolisis. Oke. Tadi sudah disinggung bahwa glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa yang dalam ini mempunyai 6 atom C menjadi senyawa asam pirufat yang dalam hal ini mempunyai 3 atom C. Nah, reaksi glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma atau sitosol di dalam sel. Kalian masih ingat bahwa sel itu memiliki bagian-bagian. Di antaranya ada sitoplasma, membran sel, inti sel, yang di dalam sitoplasma itu terkandung organel-organel sel. Nah, proses glikolisis itu berlangsung di dalam sitoplasma atau cairan sel. Nah, dalam proses glikolisis ini ternyata setelah dilihat itu dilakukan melalui 10 proses reaksi lagi, yang masing-masing reaksi itu dibantu dengan enzim. Jadi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu itu mengenai enzim itu dipakai dalam mempercepat proses reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam tahapan-tahapan ini. Bisa dilihat dalam slide 10 tahapan reaksi itu diantaranya adalah glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kemudian setelah jadi glukosa 6-fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfolglukosemerase. Dan begitu seterusnya sampai nanti di tahapan yang ke-10 fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat. Nah, dalam proses glikolisis ini hasil akhirnya adalah terbentuk 2 senyawa asam pirufat, juga 2 molekul ATP dan juga 2 molekul NADH. ATP dalam bentuk energi sudah bisa dipakai, sedangkan 2 NADH itu nanti akan diproses ke tahap berikutnya, begitu juga dengan 2 asam pirufat akan dipecah lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Maka setelah terbentuk 2 asam pirufat ini akan memasuki tahapan yang kedua, yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif atau yang disingkat dengan DO. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu adalah merupakan reaksi pemecahan 2 asam pirufat hasil dari glikolisis tadi, kemudian diubah menjadi senyawa yang disebut dengan asetil koenzim A atau disingkat dengan asetil KOA atau asetil CoA. Proses ini berlangsung di mitokondria, khususnya di bagian matriks. Jadi kalau glikolisis tadi berada di sitoplasma, selanjutnya setelah terbentuk 2 asam pirufat tadi akan memasuki ke mitokondria. Kalian masih ingat kan, mitokondria itu adalah organel sel yang berfungsi dalam respirasi aerob atau respirasi seluler. Maka disinilah proses dekarboksilasi oksidatif dimulai di bagian yang disebut dengan matriks mitokondria. Bisa kalian cermati dalam slide, di situ ditampilkan gambar mitokondria, ada bagian-bagian mitokondria. Di antaranya yang paling luar itu ada lapisan membran luar, kemudian membran dalam, dan membran dalam yang berlekuk-lekuk itu disebut dengan
krista. Sedangkan bagian yang di dalamnya ada enzim atau berupa cairan, itu disebut dengan matriks. Nah, proses DO atau dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung di bagian yang disebut dengan matriks. Bisa dipahami ya? Baik, saya lanjutkan. Tadi 2 asam pirufat setelah masuk ke dalam mitokondria, dia akan diubah menjadi senyawa 2 asetil KOA melalui proses yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, dalam proses ini dibutuhkan 2 NAD+ dan nanti dihasilkan 2 NADH. Jadi kalau kita baca dalam sebuah reaksi itu, kalau panahnya itu panah keluar, maka membacanya adalah dihasilkan. Sedangkan kalau ada panah yang masuk ke dalam, itu dibacanya dengan membutuhkan gitu. Jadi kalau kalian cermati di slide itu ada reaksi itu, membacanya adalah 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetil CoA. Nah, dalam proses ini dibutuhkan 2 NAD untuk menghasilkan 2 NADH. Sedangkan dalam reaksi ini juga dibutuhkan koenzim A dan dihasilkan 2 senyawa CO2. Jadi, hasil akhir dalam proses dekarboksilasi oksidatif atau DO ini adalah senyawa 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil KOA atau asetil CoA. Nah, setelah terbentuk 2 asetil CoA, 2 asetil CoA ini akan memasuki tahapan yang ketiga. Untuk CO2 nanti akan dikeluarkan melalui pernafasan, sedangkan 2 NADH nanti akan direaksikan di tahapan yang keempat, di transfer elektron. Baik, saya lanjutkan ke tahapan yang ketiga yang bernama siklus Krebs atau disebut daur Krebs. Nah, kenapa disebut siklus? Kalian bisa perhatikan dalam reaksi itu membentuk siklus atau lingkaran yang berulang-ulang. Jadi setelah terbentuk ini dia akan kembali diulang dengan reaksi yang begitu lagi, sehingga disebut dengan siklus. Nah, siklus Krebs itu dimulai dengan tadi hasil dari DO yang berupa asetil KOA itu memasuki sebuah siklus ini. Proses ini berlangsung di bagian yang sama dengan DO, yaitu di matriks mitokondria yang melalui 8 tahapan reaksi. Bisa kalian perhatikan di situ sudah dinomori reaksi-reaksinya 1 sampai 8. Coba kita singgung satu persatu. Jadi setelah asetil KOA masuk, kemudian diubah menjadi sitrat. Itu reaksi yang pertama. Kemudian sitrat diubah menjadi isositrat. Itu reaksi yang kedua. Kemudian reaksi yang ketiga, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, dalam reaksi-reaksi itu, kalau ada tanda panah masuk berarti membutuhkan atau dibutuhkan. Kalau ada tanda panah keluar, membacanya adalah dihasilkan. Begitu seterusnya sampai tahapan reaksi yang ke-8, yaitu malat diubah menjadi oksaloasetat. Nah, di situ kalau kita baca dibutuhkan NAD+ dan dihasilkan NADH. Nah, selanjutnya setelah terbentuk oksaloasetat, maka dia ketika ada asetil KOA yang masuk hasil dari DO akan diubah lagi menjadi sitrat. Begitu seterusnya berputar terus di dalam matriks mitokondria. Nah, ketika kita melihat reaksi ini, maka nanti dihasilkan hasil akhir berupa, bisa nanti dicek dan dihitung ya, ada 2 ATP, kemudian 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. ATP bisa langsung digunakan, CO2 akan dikeluarkan melalui sistem pernapasan, sedangkan NADH dan FADH2 ini nanti akan diubah menjadi ATP. Nah, pengubahan ini berlangsung dalam tahapan yang keempat yang disebut dengan transport elektron. Jadi transport elektron itu adalah proses pengubahan NADH dan FADH2 hasil dari reaksi tahap 1 glikolisis, tahap 2 dekarboksilasi oksidatif, dan tahap 3 siklus Krebs. Hasil yang berupa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP agar bisa digunakan sebagai energi yang bisa kita manfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari.
Nah, proses ini diawali saat NADH dan FADH2 memberikan ion H+ dan elektron pada sistem transport yang kemudian diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Akseptor elektron itu berarti bahwa penerima elektron terakhir, yaitu oksigen yang kemudian nanti membentuk H2O. Nah, proses transport elektron ini berlangsung di mitokondria juga, tapi di bagian krista atau membran dalam yang berlekuk-lekuk. Nah, kalau kalian cermati, tadi kan NADH dan FADH2 itu diubah menjadi ATP. Nah, dalam hal ini, satu NADH, satu molekul NADH itu akan diubah menjadi 3 ATP. Sedangkan satu molekul FADH2 akan diubah menjadi 2 ATP. Bisa kalian hitung tadi di tahapan glikolisis dihasilkan 2 NADH, berarti setara dengan 6 ATP. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH juga, berarti setara dengan 3 ATP juga. Berarti totalnya sudah ada 12 ATP, 6 ditambah 6. Kemudian di siklus Krebs tahapan yang ketiga itu dihasilkan 6 NADH. 6 kali 3 ada 18. 18 ditambah tadi 12 totalnya sudah 30 ya. 30 ATP itu dari NADH. Nah, selanjutnya untuk FADH2 yang hasil dari siklus Krebs tahapan yang ketiga tadi itu akan diubah juga menjadi ATP. Setiap satu FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Kalian masih ingat tadi FADH2 yang dihasilkan di siklus Krebs ada berapa molekul? Ya, ada 2 molekul FADH2. Sehingga kalau kita kalkulasikan menjadi ATP, akan menjadi 4 ATP. 30 ATP dari NADH dan 4 ATP dari FADH2. Berarti kalau kita total jumlah ATP yang dihasilkan dalam transport elektron ini sejumlah 34 ATP. Nah, selain 34 ATP yang dihasilkan, dalam proses transport elektron ini juga akan dihasilkan senyawa H2O, 6 molekul. Begitu. Jadi itu tahapan dalam respirasi aerob atau disebut dengan respirasi seluler. Saya ulang kembali, ada 4 tahapan. Bisa dilanjut di slide berikutnya. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau DO, yang ketiga asetil CoA, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Yang nanti dalam proses ini akan dihasilkan hasil akhir berupa 38 ATP kotor atau 36 ATP bersih, kemudian 6 molekul H2O dan 6 molekul CO2. Jadi kalau kita rangkum di slide yang selanjutnya, dalam tahapan glikolisis tadi tempatnya berlangsung di sitoplasma, kemudian bahannya berupa glukosa yang akan dipecah menjadi produk akhir berupa 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Kemudian tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO yang berlangsung di matriks mitokondria. Inputnya atau bahannya 2 asam pirufat dari glikolisis tadi akan diubah menjadi hasil akhir berupa 2 asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Yang selanjutnya akan 2 asetil CoA hasil dari DO ini akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu siklus Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria juga, yang nanti dihasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Selanjutnya NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, DO dan siklus Krebs akan melanjutkan tahapan yang keempat, yakni transport elektron yang berlangsung di membran dalam mitokondria atau krista. Nah, dalam proses ini nanti dihasilkan hasil akhir berupa 34 ATP dan 6 H2O. Jadi kalau kita total jumlah akhir dari ATP sejumlah 38 ATP dalam rangkaian respirasi aerob atau seluler ini.
begitu. Sudah jelas ya semuanya ya, ada 4 tahapan dalam respirasi aerob: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tadi ada 2 jenis respirasi. Di awal sudah kita bahas respirasi aerob dan respirasi anaerob atau disebut dengan fermentasi. Yang respirasi aerob sudah kita bahas dengan 4 tahapan tadi. Nah, yang sekarang kita bahas lanjutnya adalah respirasi yang anaerob atau disebut dengan fermentasi. Tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa respirasi anaerob atau fermentasi itu ada 2 jenis, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Apa bedanya? Nanti akan kita coba paparkan. Perbedaannya bisa dilihat dari hasil akhirnya. Nanti seperti apa? Begitu. Baik, kita mulai ya pembahasan mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Secara umum, respirasi anaerob itu juga pengubahan glukosa. Tapi kalau tadi di respirasi aerob dengan bantuan oksigen, pada respirasi anaerob ini dilakukan tanpa bantuan oksigen. Dan biasanya nanti dilakukan di beberapa jenis sel tertentu gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi respirasi anaerob itu pengubahan glukosa melalui tahapan glikolisis yang kemudian nanti setelah terbentuk 2 asam pirufat, setelah itu karena tidak ada oksigen maka reaksi yang tahap kedua DO, siklus Krebs, kemudian yang keempat transport elektron itu tidak bisa berlangsung karena tidak ada oksigen. Maka nanti glukosa ini setelah terbentuk 2 asam pirufat melalui glikolisis, dia akan memasuki tahapan yang disebut dengan tahap fermentasi. Nah, ketika 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asam laktat, maka disebut dengan fermentasi asam laktat. Sebaliknya, kalau 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asetaldehid dan menjadi 2 alkohol atau 2 etil etanol, maka disebut dengan fermentasi alkohol. Jadi perbedaan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol itu bisa kita lihat dari hasil akhirnya seperti apa dan juga tahapannya. Nah, akan kita coba jabarkan satu persatu dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Baik, yang pertama fermentasi alkohol atau disebut dengan fermentasi etanol. Fermentasi alkohol atau etanol ini dilakukan oleh sel-sel ragi atau hamir. Misalkan pada organisme Saccharomyces cerevisiae. Yang kalian masih ingat mungkin sudah dibahas di kelas 10 ya, organisme ini, Saccharomyces ini bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan tape misalkan. Tape itu kan membutuhkan ragi atau hamir. Nah, organisme ini nanti akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Nah, proses ini fermentasi alkohol berlangsung di sitoplasma. Jadi kenapa di sitoplasma? Karena tadi ada tahapan glikolisis juga. Sehingga kalian masih ingat bahwa glikolisis itu berlangsung di sitoplasma sel. Maka reaksi ini berhenti di sitoplasma, tidak dilanjutkan di mitokondria seperti fermentasi yang aerob tadi. Begitu. Baik, untuk reaksinya sendiri, glukosa melalui glikolisis akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Dari proses itu dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya setelah terbentuk 2 asam pirufat akan dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetaldehid. Dari reaksi ini dihasilkan senyawa 2CO2. Selanjutnya 2 asetaldehid akan diubah menjadi 2 etanol atau 2 alkohol. Nah, dalam proses ini dibutuhkan 2 NADH. Hasil dari glikolisis tadi dimanfaatkan untuk mengubah 2 asetaldehid menjadi 2 etanol. Sehingga kalau kita telusuri hasil akhir dari fermentasi alkohol ini adalah berupa 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol atau 2 alkohol. Bisa dipahami ya, fermentasi alkohol, kita ulang, hasilnya adalah 2 ATP, 2
2 CO2 dan 2 etanol atau 2 alkohol. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke jenis fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi asam laktat. Nah, kalau tadi fermentasi alkohol biasanya berlangsung pada sel-sel ragi atau hamir, untuk fermentasi asam laktat ini biasanya dilakukan oleh bakteri. Bakteri jenis asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan yogurt ya, Lactobacillus bulgaricus. Atau bisa juga fermentasi asam laktat ini berlangsung pada sel-sel otot manusia atau hewan. Nah, karena proses ini juga termasuk fermentasi atau respirasi anaerob, maka juga berlangsungnya di sitoplasma saja tanpa masuk ke mitokondria. Nah, kita bisa cek untuk reaksinya hampir sama seperti fermentasi alkohol tadi, diawali dengan pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis. Di proses itu dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, yang berbeda adalah di proses selanjutnya. Setelah terbentuk 2 asam pirufat, 2 asam pirufat ini akan langsung diubah menjadi 2 asam laktat tanpa melalui pengubahan menjadi 2 asetaldehyde seperti pada fermentasi alkohol tadi. Jadi saya ulang, glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya 2 asam pirufat akan langsung diubah menjadi 2 asam laktat, dan dalam proses ini dibutuhkan 2 NADH hasil dari glikolisis tadi. Sehingga bisa kita cek hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini berupa 2 ATP dan 2 asam laktat. Coba kalian perhatikan, apa yang membedakan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat dilihat dari hasil. Kalau kita perhatikan, selain perbedaannya terletak pada organisme yang mengalami, kalau tadi fermentasi alkohol di sel ragi atau hamir, dan kalau fermentasi asam laktat di sel bakteri atau sel-sel otot manusia, perbedaan bisa kita lihat dari hasilnya. Di fermentasi alkohol itu dihasilkan 2 CO2, 2 ATP, dan 2 asam laktat. Tapi kalau di fermentasi asam laktat ini tidak dihasilkan 2 CO2 dan 2 alkohol, tapi dihasilkan 2 ATP dan 2 asam laktat. Jadi perbedaannya terletak di hasil dan juga organisme yang menjalankan fermentasi ini. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah kita kupas lebih dalam mengenai respirasi anaerob atau fermentasi, maka kita lanjutkan perbedaan antara respirasi aerob yang sudah kita bahas di pembahasan yang tadi dan perbedaan yang respirasi anaerob. Oke, kita perhatikan di slide sudah ditampilkan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Itu perbedaan yang pertama, sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah respirasi aerob, tempat reaksinya terjadi pada sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu hanya berlangsung di sitoplasma. Perbedaan yang ketiga, respirasi aerob itu memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Kalau respirasi anaerob, reaksinya pemecahan glukosa ini berlangsung tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya perbedaannya, kalau respirasi aerob itu dihasilkan 38 ATP, kalau respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP. Perbedaan yang lain, respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan itu bergabung dengan oksigen membentuk H2O. Kalau pada respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan ini bergabung dengan produk antara, yang dalam hal ini berupa asam pirufat atau asetaldehyde, kemudian membentuk asam laktat dan etanol. Kemudian perbedaan yang lain, respirasi aerob keberlanjutannya tanpa batas, jadi berlangsung terus-menerus, sedangkan respirasi anaerob keberlanjutannya jangka pendek. Dan dari segi reaksinya bisa kita perhatikan, kita ulang kembali bahwa respirasi aerob itu pengubahan glukosa atau C6H12O6 dengan bantuan oksigen 6 molekul menjadi senyawa 6H2O atau air, 6 CO2 atau karbon dioksida, dan 38 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob reaksinya adalah
pengubahan glukosa C6H12O6 menjadi 2 etanol atau 2 asam laktat. Nah, tadi perbedaan ketika fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol itu terletak pada 2 CO2. Hanya ada pada fermentasi alkohol, tidak dihasilkan di fermentasi asam laktat. Begitu. Saya kira itu pembahasan yang bisa kita bahas hari ini. Coba saya ulang kembali, mengingatkan kembali bahwa metabolisme itu ada 2 jenis, katabolisme dan anabolisme. Yang hari ini kita bahas adalah yang pertama, katabolisme, yang contohnya adalah respirasi seluler yang berlangsung di dalam sel. Nah, jenisnya ada 2, bisa berlangsung secara aerob atau respirasi aerob dengan membutuhkan oksigen, dan jenis yang kedua respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Reaksi respirasi aerob itu melalui 4 tahapan: 1 glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs, dan keempat transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob ada 2 jenis, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat forum chat di EduFikri. Untuk pembahasan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Banyak pelajaran, ternyata di dalam sel itu terjadi proses reaksi yang sangat rumit yang nanti menghasilkan energi yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita tidak makan, maka kalau tidak ada asupan karbohidrat, lemak atau protein yang masuk ke dalam tubuh kita, maka energi itu tidak akan terbentuk. Sehingga itulah kenapa kita membutuhkan makanan. Karena makanan ini nanti akan diproses menjadi sumber energi, terutama karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.